bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi hari ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami menuntun setiap perjalanan kehidupan kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami ini melalui renungan pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan tuntunlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 111 ayat 10. Beginilah dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Biar ngida Jehovah do permulaan ni habisuhon, maruli hapistaran na sumurung do sude akan namangulah hosa, hodo baritanai rodi saleleng nilelengna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang melakukan sesuatu hal yang sangat baik dalam kehidupan kita, tentu kita sering memuji dia adalah sosok yang baik atau bahkan mengagung-agungkan dia. Demikian halnya dengan kitab atau renungan kita pagi hari ini, di mana pemazmur dengan penuh rasa syukur menunaikan pujian dan syukurnya kepada Allah karena semua kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupannya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Pemazmur merasakan kebaikan Allah itu setiap di dalam perjalanan hidupnya. Pemazmur ingin menaikkan syukurnya bukan hanya secara pribadi semata, melainkan ia juga mengajak secara berjemaah karena ia sadar bahwa kebaikan Allah tidak hanya terjadi kepada dirinya sendiri, melainkan kepada semua orang. Karena itulah ia bersyukur pada Allah, sebab sikap takut akan Allah dan kekagumannya kepada Tuhan memberi hikmat untuk melakukan semua hal yang baik di dalam kehidupannya. Dan itulah yang kita baca di dalam renungan kita pagi hari ini, bahwa permulaan hikmat ternyata didasari dengan takut akan Tuhan. Dan orang yang melakukan itu adalah orang yang berakal budi, yang sadar sehingga ia menunaikan pujian kepada Allah seperti yang dilakukan oleh pemazmur pagi hari ini yang mengajak kita. Pemazmur mengajak untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang bersifat mendidik, mengajar dalam segala hal, baik dalam hal kesulitan ataupun hal yang mendatangkan sukacita, karena Tuhan bersikap adil dan benar. Lalu bagaimana dengan kita? Tiap hari kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Kita pun diberikan Tuhan akal budi untuk merenungkan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain yang mengalaminya. Semua ini menjadi alasan untuk memuji dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya pemazmur sesungguhnya mengajak bahwa hidup dengan sikap takut akan Tuhan adalah sebuah pilihan yang terbaik. Itulah hikmat di dalam kehidupan kita. Artinya apabila kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup di hadapan Tuhan. Apabila kita ingin merasakan atau mampu melakukan segala sesuatu yang baik, maka kita harus berhikmat, memiliki hikmat dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti Raja Salomo yang berhikmat di dalam segala hal. Maka hendaknya kita memiliki sikap yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Dalam Mazmur ini dijabarkan sebagai orang yang mau memuji Tuhan setiap waktu karena ia ingin menyelidiki segala perkara Tuhan yang membuat dia terheran-heran, membuat dia tercengang
Oleh karena itu, dia kagum akan sifat-sifat Tuhan yang maha mulia tersebut, sehingga pemazmur mendatangkan rasa atau sikap yang takut akan Tuhan dalam hidupnya, serta melakukan kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Maka dari itu, Tuhan akan berkenan dan memberkati kehidupannya. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu perwujudan hikmat Allah itu di dalam kehidupan kita ialah kasih. Tuhan itu adalah kasih, dan kasih itu harus terwujud di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, akan hidup di dalam kasih dan mewujudkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan. Karena itulah perwujudan dari orang yang berhikmat dan takut akan Allah, karena ia didorong oleh akal budi untuk melakukan kasih itu dengan tujuan akhir untuk memuliakan dan memuji nama Allah. Salah satu hikmat Tuhan itu adalah kasih, sehingga jika kita melakukan kasih itu, maka akan banyak orang yang mampu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Ingat, tak ada musuh yang tidak dapat ditaklukkan oleh cinta. Tak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kasih sayang. Tidak ada permusuhan yang tidak dapat dimaafkan oleh ketulusan. Dan tidak ada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh ketekunan. Tak ada batu keras yang dapat dipecahkan oleh kesabaran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu harus berasal dari diri kita. Maka mari kita bersama berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan hidup di dalam kasih Allah. Dan akhirnya renungan ini mengajak kita membangun kehidupan yang takut akan Tuhan di setiap waktu dalam hidup kita. Renungkanlah firman Allah setiap hari, carilah kehendak-Nya, dan lakukan apa yang menyenangkan hati Allah, jauhkan apa yang mendukakan hati Tuhan. Maka kita akan terus dituntun dengan hikmat-Nya, sehingga hikmat kita semakin bertambah setiap hari, dan kita dipakainya menjadi berkat bagi banyak jiwa. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan akan dapat menjadi solusi bagi banyak orang. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.